atau mungkin sedang menjalani pendidikan di Indonesia ya. Tapi pernah nggak sih kita ngelihatnya sebagai sebuah perjalanan yang utuh? Jadi ini bukan sekedar daftar sekolah dari SD sampai kuliah. Anggap aja ini sebuah peta. Peta yang memandu jutaan orang dari langkah pertama mereka sampai ke puncak keahlian. Nah sekarang yuk kita coba bedah peta ini bareng-bareng. Dan ini dia intinya. Kenapa kita perlu banget paham soal peta ini? Ya karena pendidikan itu pentingnya luar biasa. Ini bukan cuma soal ngejar ijazah loh, tapi soal gimana kita ngebentuk diri kita. Dan ujung-ujungnya, gimana kita bisa kasih kontribusi buat sekitar. Oke, ini dia rute kita. Kita mulai dari kenapa sih perjalanan ini penting, terus kita jelajahi tahapannya satu-satu. Dari pondasinya, lanjut ke jenjang menengah, sampai nanti ke puncaknya di pendidikan tinggi. Nah, di akhir, kita bakal lihat gambaran besarnya kayak gimana. Jadi, mungkin ada yang nanya, buat apa sih sistem pendidikan kita ini dibuat terstruktur banget? Gampangnya gini, ini tuh kerangka biar setiap pelajar bisa tumbuh secara bertahap. Jadi bukan cuma soal ilmunya aja, tapi juga soal skill dan yang nggak kalah penting, karakter. Tujuannya jelas, yaitu menciptakan generasi yang tangguh dan siap buat masa depan. Baiklah, kita mulai dari titik start perjalanan ini, pendidikan dasar. Disinilah segalanya dimulai. Kalau diibaratkan bangunan, ini adalah pondasinya. Dan kita tahu kan kalau pondasinya nggak kokoh, ke atasnya juga bakal susah. Jadi fase ini benar-benar menentukan. Di tingkat dasar ini, tujuannya ada dua. Yang pertama jelas banget, yaitu ngasih kemampuan fundamental, kayak membaca, menulis, sama berhitung. Nah tapi yang kedua ini sama pentingnya, ngebentuk karakter. Soalnya tanpa disiplin dan tanggung jawab, pengetahuan sebanyak apapun rasanya bakal kurang maksimal kan? Dan proses penanaman pondasi ini butuh waktu 6 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar loh. 6 tahun ini jadi masa-masa yang krusial banget, di mana kebiasaan belajar dan dasar-dasar pengetahuan itu benar-benar ditanamkan dalam diri seorang anak. Nah, di tingkat dasar ini ada 2 gerbang utama. Ada sekolah dasar atau SD yang di bawah Kemendikbud dan ada Madrasah Ibtidaiyah atau MI di bawah Kemenak. Yang menarik adalah, meskipun MI punya penekanan pada ajaran Islam, kurikulum intinya itu sama persis loh sama SD. Ini menunjukkan kalau sistem kita itu mencoba mengakomodasi pilihan, tapi tetap memastikan fondasi yang didapat itu setara. Oke, setelah pondasinya kokoh, kita sekarang menyeberang jembatan nih. Nah, jembatan ini namanya pendidikan menengah. Ini adalah tahap transisi yang super krusial, karena disinilah pengetahuan dasar mulai dihubungkan dengan spesialisasi atau keahlian di masa depan. Pendidikan menengah ini sendiri dibagi jadi 2 tahap. Yang pertama kita semua tahu ya, ada jenjang SMP atau MTS. Nah setelah lulus dari situ, barulah kita masuk ke jenjang menengah atas. Disinilah para siswa mulai dihadapkan pada pilihan-pilihan yang lebih spesifik. Dan ini dia persimpangan jalan pertama yang penting banget. Siswa harus milih, mau masuk SMA buat persiapan lanjut ke universitas, atau pilih SMK buat langsung dapat skill praktis biar siap kerja, atau bisa juga ke MA yang mirip-mirip SMA tapi ada pendalaman agamanya. Pilihan di titik ini, wah bener-bener bisa nentuin arah masa depan loh. Sekarang kita tiba di puncak perjalanan, pendidikan tinggi. Di level inilah pengetahuan yang tadinya umum mulai diubah jadi keahlian yang sangat spesifik. Dari sinilah lahir para profesional, para ahli, dan juga para peneliti. Di tingkat ini, pilihannya juga jadi makin beragam. Ada universitas yang cakupan ilmunya luas banget. Ada politeknik yang fokusnya ke skill terapan dan praktek. Ada juga sekolah tinggi dan akademi yang lebih spesifik lagi ke satu bidang ilmu. Masing-masing punya jalur yang beda-beda untuk mencapai keahlian. Di dalam lembaga-lembaga itu pun, jenjangnya bertingkat-tingkat. Mulai dari diploma yang sangat praktis, sarjana atau S1 yang lebih teoretis, magister atau S2 buat yang mau mendalami spesialisasi, sampai puncaknya doktor atau S3. Di level ini, seseorang udah nggak cuma belajar, tapi juga ikut mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi setelah kita lihat semua tahapannya, sekarang kita bisa mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Jelas banget kan kalau ini bukan jenjang-jenjang yang terpisah. Jenjang dasar, menengah, dan tinggi itu satu sistem yang saling nyambung. Setiap bagian itu membangun di atas bagian sebelumnya dan semuanya bergerak menuju satu tujuan yang sama. Dan inilah peta lengkapnya dalam satu ringkasan sederhana. Jenjang dasar fokusnya bangun fondasi. Jenjang menengah itu mempersiapkan kita di persimpangan antara mau lanjut kuliah atau langsung kerja. Dan jenjang tinggi tujuannya mencetak para ahli lewat spesialisasi.
Setiap jenjang punya peran uniknya masing-masing dalam perjalanan besar ini. Kita udah lihat nih petanya yang ideal, yang rapi. Tapi kita semua tahu perjalanan di dunia nyata itu nggak selamanya mulus dan lurus. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua. Menurut Anda, apa sih rintangan atau tantangan terbesar yang dihadapi pelajar-pelajar kita dalam menavigasi peta pendidikan ini? Ini pertanyaan yang menarik banget untuk kita renungkan bersama.